Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaldi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan NIM 1118049000083. Jadi di sini saya akan mereview beberapa materi yang sudah disampaikan dan dibahas selama perkuliahan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Logika Penalaran Hukum dengan dosen pengampu Bapak Ali Mansur MA. Di sini ada beberapa submateri yang sudah dibahas. Yang pertama ada ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yang kedua ada kaidah hukum dan bahasa hukum, yang ketiga ada logika hukum, yang keempat ada penalaran hukum, yang kelima ada mazhab-mazhab hukum, ada mazhab-mazhab penalaran hukum, yang keenam analisa terhadap konsep-konsep hukum. Sebelum memasuki materi pertama, sistem hukum ada dua macam, yaitu common law system dan civil law system. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Ciri-ciri civil law system, yang pertama hukum yang dibukukan atau hukum tertulis, yang kedua ada kepastian hukum, yang ketiga terjadinya perkembangan, yang keempat lambat. Dan di sini dari dua ciri yang pertama, ciri yang kedua teratas itu merupakan kelebihan dari ciri-ciri civil law system, dan yang kedua ke bawah atau nomor 3 dan 4-nya adalah merupakan kekurangan dari ciri-ciri civil law system ini. Selanjutnya ada ciri-ciri common law system. Yang pertama yaitu hakim yang menentukan, yang kedua jurisprudensi sebagai sumber utama, yang ketiga dianutnya doktrin sistem presiden. Indonesia menganut keduanya, yaitu civil law dan common law system, karena di Indonesia terbuka atau menerima keduanya. Bukan hanya menganut civil law system dan common law system, tetapi biasa juga memakai kompilasi hukum Islam atau KHI dan hukum adat. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas hukum. Asas yang pertama yaitu asas leg superior derogat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, atau perundang-undangan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 7. Asas yang kedua yaitu asas leg speciali derogat legi generali, lebih diutamakannya yang khusus daripada yang umum. Yang ketiga ada asas leg posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama. Contohnya yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 diganti dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya kita akan masuki materi yang pertama, yaitu tentang ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Dengan serta merta penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ada dogmatik hukum, yang kedua ada teori hukum atau dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Dalam kepustakaan Indonesia maksud saya tidak tajam dalam penggunaan istilah,
istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya, istilah Rechtswetenschapelle, maksud saya Rechtswetenschapelle, Jan Gisels dan Mark van Hoek diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jurisprudence atau rectory, juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit, teori adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum. Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, yang kedua sistematika hukum, yang ketiga taraf sinkronisasi hukum, yang keempat perbandingan hukum, dan yang kelima sejarah hukum. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukumnya. Yang kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lain-lainnya. Itu submateri pertama, dan melanjutkan submateri yang kedua, yaitu mengenai kaidah hukum dan bahasa hukum. Yang pertama di sini adalah kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya, kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang imperatif. Maksudnya, kaidah hukum itu bersifat a priori atau harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, di sini adalah apabila seseorang hendak melakukan perbuatan sesuatu, atau kita bisa tandai dengan huruf X, maka tidak boleh tidak ia harus mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Itu dia. Yang selanjutnya itu sifatnya hukum yang fakultatif, maksud saya. Maksudnya di sini ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Artinya, kalau hendak melakukan sesuatu perbuatan, maka boleh mentaati atau tidak mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatannya itu sendiri. Itu dia sifat dari kaidah hukum. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua itu mengenai bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin. Bahasa dan hukum erat kaitannya dalam menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari
penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling berpengaruh, malah dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaannya, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat. Ketentuan hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum sini. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kaidah hukum yang bersifat abstrak sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa, yakni dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan atau yang diberlakukan. Pemositifan tersebut dalam suatu masyarakat negara ditugaskan kepada penguasa atau pemerintah yang berwenang. Mereka atau penguasa dan para ahli pembuat peraturan-peraturan menuangkan konsepsi-konsepsi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang ada di dalam pikiran mereka ke dalam rumusan-rumusan atau kalimat yang mewujudkan inti dari sistem hukum yang di dalam masyarakat dianggap sebagai patokan sikap, tindakan, dan disebut kaidah tertulis. Oleh karena itu, proses ini merupakan peranan penting dari bahasa hukum. Karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakatnya. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang logika hukum. Logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logika menurut sifatnya, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Atau yang lebih sederhananya, perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia, sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu pertimbangan atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Logika hukum atau legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalarkan hukum itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar logika ini ada 4, yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip lagi itu dari Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang filosof asal Jerman, yaitu prinsipum identitas, prinsipum contradiction, prinsipum exclusi tertii, dan prinsipum rationis sufficientis. Dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum terdapat 2 cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan penalaran kebenaran, yaitu melalui metode induksi dan deduksi. Dan selanjutnya ada pembagian maksud saya. Logika terdiri dari atas 5 macam. Yang pertama itu ada logika makna luas dan logika makna sempit. Yang kedua itu ada logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga logika formal dan logika metria. Yang keempat ada logika murni dan logika terapan. Yang kelima ada logika filsafati dan logika matematik. Itu dia pembahasan materi ketiga. Yang selanjutnya saya akan membahas materi keempat mengenai penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses
mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, hal yang belum kita ketahui. Atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi, meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat, diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula tentunya. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu hal yang menimbulkan pengertian. Jadi, pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya, dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum atau legal konsep. Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum itu sendiri. Penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas, yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian tahapan yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut. Apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi menciptakan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali. Demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kelima, yaitu mengenai mazhab-mazhab penalaran hukum. Ada berbagai macam mazhab-mazhab hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam, yang kedua ada mazhab hukum positif, yang ketiga ada mazhab hukum utilitarianisme, yang keempat ada mazhab sejarah, yang kelima ada mazhab sociological jurisprudence, yang keenam ada pragmatic legal realism. Aliran hukum alam dimulai oleh para filosof Yunani kuno. Para filosof Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Bahwa mazhab utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Aliran utilitarianisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum, karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya.
Aliran ini adalah yang paling dikenal, terutama di negara-negara penganut sistem common law. Selanjutnya, mazhab sosiologi jurisprudensi lahir di Amerika Serikat. Olehnya, yaitu berkonotasi Anglo-Saxon. Sosiologi jurisprudensi merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, sosiologi jurisprudensi mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum itu sendiri. Selanjutnya ada pragmatic legal realism. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari segi kegunaannya. Berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat, pragmatic legal realism ini disebut pula dengan realism hukum. Dalam pandangan penganut realism hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentukan hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang terakhir yang akan saya review, yaitu mengenai analisis terhadap konsep-konsep hukum. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Unsur hak menurut James W. Nichol pada tahun 1996 yaitu ada pemilik hak maksud saya. Yang kedua ada ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga ada pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban menurut Prof. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban warga negara Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Akibat hukum menurut Suroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan. Untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum timbul dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksananya kewajiban, maka akan menimbulkan sanksi kepada yang melanggarnya atau yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Baik, terima kasih. Itu semua review materi dari
pertama sampai yang terakhir. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.